Di kota sebesar ini, mimpi seringkali kalah sama kebutuhan. Kita lihat pria ini. Seorang ayah, seorang suami, dan seorang pekerja yang nggak pernah punya waktu buat dirinya sendiri. Bagi dia, kebahagiaan itu sederhana. Melihat keluarganya makan enak, meskipun dia sendiri harus rela makan mie instan di jam lembur. Tapi kawan, hidup kadang suka bercanda. Di saat dia merasa semua pengorbanannya hampir membuahkan hasil, sebuah kenyataan pahit menghantam punggungnya lebih keras dari beban kerjanya selama ini. Inilah kisah tentang seorang pria yang mencoba bertahan di dunia yang nggak pernah peduli seberapa lelahnya dia. A Working Man 2025. Cerita dimulai di Chicago. Levon Cade kini menjalani hidup sederhana sebagai pekerja konstruksi di bawah pimpinan bos yang baik hati. Saat sekelompok preman penagih utang mendatangi area proyek bangunan tempat Levon bekerja. Mereka berniat mengintimidasi dan menyiksa salah satu anak buah Levon karena masalah utang piutang. Keributan pecah ketika para preman mulai menggunakan kekerasan fisik. Disinilah Levon terpaksa mengeluarkan insting tempur lamanya. Ia menggunakan alat-alat konstruksi di sekitarnya sebagai senjata mematikan, seperti martil, besi tulangan, hingga perkakas berat lainnya, untuk melumpuhkan kelompok tersebut dalam hitungan detik. Setelah keributan brutal di lokasi konstruksi tersebut, Levon Cade memilih untuk pulang ke rumahnya menjadi seorang ayah yang berdedikasi bagi putrinya, Mary. Singkat cerita, Levon mendatangi pengacaranya memberikan peringatan keras. Ayah mertua Levon, Dr. Roth, sedang menggunakan segala cara untuk menjauhkan Mary darinya. Dr. Roth menganggap Levon adalah pria berbahaya dengan masa lalu yang penuh darah. Pengacara itu berkata, "Satu langkah salah, satu laporan polisi atas namamu." Jenny diajak oleh sekelompok temannya untuk merayakan sesuatu di sebuah klub malam populer di pusat kota. Teman-temannya meyakinkan Jenny bahwa mereka akan aman dan hanya ingin bersenang-senang sebentar. Saat sedang terpisah dari teman-temannya atau saat hendak pulang menuju parkiran, Jenny dijebak. Ia dibius atau dipaksa masuk ke dalam mobil oleh anggota sindikat perdagangan manusia. Singkat cerita, Joe mendatangi Levon. Dia tidak datang sebagai bos kepada anak buah, tapi sebagai seorang ayah yang hancur kepada satu-satunya pria yang dia tahu bisa melakukan hal-hal di luar hukum. Dengan suara bergetar, Joe berkata, "Levon, aku tahu kamu bukan sekadar tukang bangunan. Aku melihat cara kamu menghajar preman kemarin. Aku mohon, tolong bawa putriku pulang. Polisi tidak bisa melakukannya, tapi aku tahu kamu bisa." Langkah pertama Levon tidak langsung menggunakan senjata, melainkan otak. Dia kembali ke tempat terakhir Jenny terlihat, klub malam The Neon Den. Levon berhasil menangkap satu orang yang membantu penculikan Jenny. Tanpa kata-kata panjang, Levon langsung menanyakan di mana gadis itu, interogasi fisik yang efisien. Dia menjambak dan menarik kalung rantai tersebut, hingga si penculik kesulitan bernapas. Setelah mendapatkan nama dari preman berkalung sebelumnya, Levon bergerak menuju sebuah mansion mewah. Targetnya kali ini adalah pria penghubung yang hidup bergelimang kemewahan dari hasil perdagangan manusia. Pria ini merasa aman di balik tembok tinggi dan pengawalnya, namun bagi Levon, mansion ini hanyalah kotak yang mudah dibobol. Levon tidak butuh senjata api untuk membuat pria ini bicara. Dia menggunakan rasa takut. Saat si target mencoba menyuap Levon dengan tumpukan uang, Levon justru mencengkeram kerah ke meja mahalnya. Tanpa basa-basi, Levon menyeretnya ke tepian kolam renang yang dingin. Dalam kondisi hampir tenggelam, si target akhirnya bernyanyi. Dia membocorkan bahwa Jenny bukanlah korban terakhir, melainkan bagian dari pengiriman besar yang akan diberangkatkan malam ini juga. Levon mendapatkan apa yang dia butuhkan. Disinilah momen oh no bagi sang penjahat. Dia bukan sedang berhadapan dengan warga sipil biasa. Dia menyadari bahwa anak buahnya secara tidak sengaja telah menculik putri dari orang yang salah, atau lebih buruk lagi, mengganggu pensiun seorang mesin pembunuh. Penyelidikan membawa Levon ke sebuah markas geng motor yang dikenal sebagai Dutch's Lair. Di dalam, suasana sangat mencekam. Levon tidak membuang waktu. Begitu dia berada di tengah-tengah mereka, penyamarannya dilepas. Ketika salah satu anggota geng menyadari ada yang salah dan mencoba menyerang, Levon melepaskan kemampuan tempur elitnya. Ruangan sempit itu berubah menjadi medan pembantaian yang efisien. Levon menanyakan keberadaan Jenny Garcia, putri bosnya yang diculik. Ia mencari tahu kaitan geng motor tersebut dengan jaringan perdagangan manusia yang dipimpin oleh Dimi.
anak dari bos mafia Rusia. Levon mendatangi kedai yang ditunjukkan oleh ketua geng motor. Memberi uang $5.000 hanya untuk info Jenny, namun Levon berkata, "Jangan pernah bermain-main denganku, aku tahu lokasimu." Singkatnya, Levon diberitahu Dutch untuk menghadiri pertemuannya dengan bos besar Dimi. Levon mendatangi tempat di mana mereka bertemu. Levon berpura-pura memesan 4 kg per bulan. Di sini Dimi tidak menyadari bahwa Levon adalah malaikat maut buat dirinya. Ini hanya taktik Levon untuk mengetahui sindikat ini dan mencari tahu tentang Jenny. Levon kembali meneliti bukti foto yang ada di handphone. Levon baru menyadari kejanggalan ini. Singkatnya, Levon mendatangi hotel di mana Jenny diculik. Namun belum sempat masuk, Levon sudah dihadang saudara Dimi. Levon kemudian mengendarai motor, terjadilah aksi kejar-kejaran. Hingga Levon pun tertangkap. Dengan tangan terikat dan tubuh yang penuh luka akibat benturan, dia diseret ke hadapan keponakan Dimi. Di momen ini, musuh merasa telah menang besar. Mereka menganggap sang tukang bangunan sudah tamat. Namun mereka tidak menyadari bahwa membiarkan Levon tetap hidup adalah kesalahan terbesar yang pernah mereka buat. Dimi mengira ayahnya atau sang kakek akan bangga karena dia berhasil menangkap Levon Cade. Namun dia salah besar. Sang kakek, seorang veteran mafia Rusia yang sudah melihat ribuan musuh, tahu bahwa membawa monster seperti Levon ke dalam markas mereka adalah sebuah undangan bunuh diri. Dia melihat Dimi bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai anak bodoh yang baru saja membakar rumahnya sendiri. Sang kakek memberikan perhitungan yang pahit. "Kamu pikir kamu menang? Kamu baru saja membawa kematian ke depan pintu kita. Kamu tidak mengenal siapa pria itu. Jika dia tidak segera dibunuh, maka seluruh kekaisaran mereka akan runtuh malam ini." Singkatnya, di mana Levon dan putrinya sedang berada dalam perjalanan ke rumah, Levon sangat terkejut. Karena dalam upaya untuk memancing Levon keluar dari persembunyiannya, para mafia ini mendatangi rumah Jordan Roth. Mereka mengikat Jordan dan dengan sengaja membakar rumah tersebut hingga hangus. Levon membongkar simpanan senjata rahasianya. Ia meninggalkan peralatan konstruksi dan menggantinya dengan perlengkapan militer taktis. Rompi anti peluru, senjata api laras panjang, pisau komando, dan alat peledak. Singkatnya, Jenny berusaha kabur. Namun naas ketika Jenny berada dalam kejaran penjahat, Jenny tertabrak mobil polisi. Alih-alih menolong, ternyata polisi ini juga sebagian dari sindikat. Levon melacak keberadaan Dimi, sosok yang bertanggung jawab atas operasi penculikan dan teror tersebut. Ia menyerbu tempat persembunyian Dimi dengan brutal, menghabisi semua pengawalnya, dan menginterogasi Dimi untuk mendapatkan lokasi dermaga Sektor 4. Setelah mendapatkan lokasi Jenny, Levon tidak membiarkan Dimi hidup. Ia mengeksekusi Dimi sebagai bentuk balasan atas pembakaran rumah keluarganya dan sebagai peringatan keras bagi sang bos besar. Setelah mengeksekusi Dimi dan mengamankan keluarganya, Levon tidak lagi bersembunyi. Dia mendatangi Sektor 4, pusat operasi perdagangan manusia milik mafia Rusia. Malam itu, yang tenang berubah menjadi zona perang. Levon memulai serangannya dengan ledakan taktis untuk memancing perhatian, lalu melenyapkan para penjaga satu persatu dari kegelapan dengan presisi yang mengerikan. Di dalam, Levon berhadapan dengan Dutch, eksekutor paling mematikan milik sindikat. Terjadi pertarungan tangan kosong yang sangat brutal dan teknis. Dutch adalah lawan yang tangguh, namun amarah Levon yang dipicu oleh keselamatan keluarganya membuatnya tak terkalahkan. Setelah pertarungan yang menguras tenaga, Levon berhasil menghabisi Dutch dengan pisau taktisnya sendiri. Levon berhasil menyelamatkan Jenny, namun semua belum usai. Di sini, ajudan bos mafia baru tiba. Mereka menembaki Levon dengan sangat brutal, namun bagi Levon, mereka hanya keroco sekali tembak langsung mati. Cerita berakhir dengan Levon yang berhasil membawa Jenny pulang. Dan dia memenangkan hak asuh putrinya Mary dan kembali bekerja di konstruksi seolah-olah tidak pernah terjadi perang besar. Namun sekarang dunia tahu, jangan pernah mengusik kedamaian seorang pria pendiam, karena di balik palu dan helm proyek itu, tersimpan singa yang siap menerkam. Bagaimana pendapat kalian tentang aksi terakhir Statham di sini? Jangan lupa like dan subscribe.